Terima kasih saudara masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maria Sarong dan sejumlah narasumber saya. Ada Sekretaris Pansus Hak Angket DPRD Pati, fraksi PKB, Muntama, sekaligus juga perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Saiful Huda, dan analis politik yang juga Ketua Departemen Politik Pemerintahan Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini. Saya masih ke Bu Muntama. Bu, terakhir sebelum saya ke Mas Saiful, benarkah sampai saat ini sudah ada dialog antara DPRD maupun juga pribadi anggota DPR mungkin di DPRD dengan Bupati Sudewo sebelum hak angket ini dimulai ataupun sementara dimulai, benar Bu? Secara pribadi dan dari fraksi kami, saya merasa belum pernah berkomunikasi dengan Bapak Bupati Pati. Oke, berarti sebelum hak angket maupun sementara hak angket berlangsung ini belum pernah ada komunikasi sebenarnya dengan Bupati Pati, Bu ya? Belum ada. Oke, kalau info sampai saat ini Bupati Pati ada berada di mana, lokasinya segala macam itu, apakah ada informasi tersebut, Bu? Kami juga belum mendengar informasi itu karena memang kami tidak mencari informasi tentang itu. Oke, apakah memang karena Bupati Pati ini tidak akan dijadwalkan untuk dipanggil pada saat hak angket ini atau bagaimana, Bu? Sehingga mungkin saja tidak diketahui lokasi keberadaan dari Bupati Pati. Berkat dengan pemanggilan, kalau nanti memang diperlukan, Pansus akan memanggil beliau. Oh, oke Bu Muntama. Saya ke Mas Saiful. Mas Saiful, bagaimana Anda melihat bahwa prediksi kemungkinan pemakzulan secara umum tidak mungkin dilakukan oleh DPRD kepada Bupati Pati? Menurut Anda seperti apa? Iya. Tadi sudah saya utarakan ya Mas ya, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kalau Bapak Nur Hidayat menyampaikan secara perbuatan tercela itu barometernya adalah etika atau moralitas, dan ketika pendekatan etik orang meminta maaf itu sudah cukup. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dilakukan beliau berulang-ulang, salah minta maaf, apakah secara etik itu adalah sebuah ketulusan atau itu ada sebuah watak atau karakter seseorang. Harapannya itu menjadi pintu masuk. Yang kedua adalah terkait tentang proses di DPRD dengan kebijakan-kebijakan beliau yang sedang proses di hak angket itu, kami dari tim hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu juga sedang menggalakkan mencari fakta hukum atas pelanggaran-pelanggaran Bapak Sudewo, yang mana salah satu fakta hukum yang coba kita membantu atas proses di angket itu adalah terkait tentang pemecatan karyawan di rumah sakit. Oke, Mas Saiful. Oke. Dan lain sebagainya. Intinya, jadi kami akan memperkuat fakta hukum atas proses yang sedang berjalan di DPRD itu, Mas. Oke, intinya kalau pemakzulan tidak terjadi, tetap protes terus berlangsung berarti? Pemakzulan itu kan bagian proses yang sekarang berjalan di sana. Akan tetapi perlu dipahami bersama, ini aliansi sedang mempersiapkan dan membuka donasi untuk mendesak kepada KPK RI yang akan dilaksanakan tanggal 2 September itu atas dugaan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret Bapak Bupati. Dan itu bagian dari keseluruhan gerakan yang substansinya adalah memang Bupati Pati ini sudah tidak layak memimpin Kabupaten Pati. Oke, Mas, apakah ini termasuk juga nanti ada info tanggal 25 Agustus akan demo lagi Aliansi Masyarakat, sejumlah masyarakat turun ke jalan lagi, betul seperti itu? Bagian dari protes? Oke, kami pertegas pasca aksi tanggal 13, Aliansi tidak melakukan kegiatan apapun kecuali mengawal proses hak angket di tanggal 14 atau 15 itu. Dan tanggal 18 kemarin kami baru mensepakati langkah-langkah strategis yang dilakukan atas nama Aliansi Masyarakat Kabupaten Pati. Jikalau di tanggal 25 ada rencana aksi yang itu substansinya tidak jauh atas apa yang menjadi perjuangan bersama ini, kami akan mensupport atas kegiatan tersebut. Tetapi itu bukan, kami pertegas, itu bukan bagian yang memang diputuskan atas nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Oke, kenapa pada akhirnya ada masyarakat yang ingin berdemo, tapi ada juga masyarakat yang tidak ingin berdemonstrasi? Apakah kita bisa baca dugaan apakah mungkin ada perpecahan di antara masyarakat terkait dengan pemakzulan ini atau bagaimana sebenarnya, Mas? Oke, masyarakat Kabupaten Pati secara keseluruhan masih bersepakat bahwasannya
apa Bapak Bupati Sadewo tidak layak memimpin Kabupaten Pati. Jika ada masyarakat yang ingin berdemo dan ini hari yang terjadi di media sosial itu ada serangan balik atau counter isu, counter narasi yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk melemahkan apa yang menjadi perjuangan dan harapan masyarakat Kabupaten Pati. Jadi selama ada aksi, substansinya sama apa yang menjadi perjuangan aliansi atau masyarakat Kabupaten Pati, kami akan mensupport. Oke, Mas, ini dalam pemberitaan di Kompas juga bahwa ada aliansi yang memang sudah berbicara video call langsung dengan Bupati Sudewo. Sehingga mengurungkan niat untuk di tanggal 25 Agustus nanti untuk berdemo. Betul seperti itu? Kalau itu atas nama aliansi sampai hari ini kami pertegas tidak ada. Itu tindakan individu, bukan atas nama aliansi bersama itu, Pak. Berarti ada individu yang sudah pernah dari aliansi, dia secara individu pernah berkontak langsung dengan Bupati Sudewo ya? Dalam kita bermasyarakat dan bagian dari masyarakat itu kan sah-sah saja. Itu hak mereka, individu masyarakat. Tetapi kalau atas nama aliansi kami pertegas sampai hari ini tidak berkomunikasi kepada Bapak Sadewo dan tidak mau mencari Bapak Sadewo di mana. Oke, berarti ini individu saja terlepas dari aliansi itu ya. Saya ke Mas NHS. Mas NHS, bagaimana Anda melihat kondisi saat ini bahwa terkait politis juga kita bisa melihat ada hitung-hitungannya 60% tadi Anda bilang. Masyarakat pun tanggal 25 nanti ada yang melakukan demonstrasi, tapi pun ada juga yang tidak. Bagaimana Anda membaca ini sebenarnya? Ya, saya ingin sampaikan ya Mas, 60% yang saya maksud adalah ceteris paribus ya, pada saat itu ya, pada saat sekarang ini. Tapi selebihnya kan bisa berubah, bisa lebih, bisa meningkat. Tetapi tantangan terbesarnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh DPRD setempat itu, saya sarankan memenuhi syarat formil dan material. Bukan. Jujur saja saya juga ikut memberi apresiasi terhadap langkah ini karena memang pejabat penguasa itu memang harus dikontrol. Tetapi justru saya akan sampaikan bahwa keterpenuhan syarat formil dan material itu yang bernilai hukum itulah yang menurut saya justru mempertinggi ya daya desaknya. Karena masih ada dua level kan. Level pertama di MA dan itu juga bukan tugas yang ringan, harus membuktikan. Dan pada saat bersamaan juga tekanan. Tekanan itu kan ada dua, tekanan yang mendukung kepada yang bersangkutan, Bu Sudewo, dan tekanan yang diarahkan kepada kepada aspirasi masyarakat. Dan biasa itu dalam gerakan semacam ini, saya juga mengajar social movement ya, Mas Mario, itu ada namanya free riders ya, penumpang gelap. Itu akan selalu dan karena ini kemudian akan dipecah-pecah juga bahwa kemudian itu bukan kelompoknya dan seterusnya itu urusan lain. Tapi jangan lupa memberi tekanan kepada kekuasaan atas demonstrasi itu juga menjadi bagian yang penting juga karena itu sebagai bagian dari bargaining position secara teoritis maupun secara pengalaman di beberapa tempat yang saya sebut tadi. Jadi tekanan publik itu memberi nilai tertentu sebagai bargaining position terhadap supaya kasus ini dikabulkan oleh penentu keputusan otoritas baik misalnya DPRD, kemudian pemerintah pusat, nomor 3, nomor 2 adalah MA. Kan biasa no viral no justice bukan kan? Mas NHS, kalau Anda melihat sendiri dari warga Pati sendiri, apakah mungkin ada kejadian politik besar yang pada akhirnya membuat masyarakat Pati bisa memaafkan Bupati Pati dan Bupati Pati bisa kembali memimpin dengan aman dan damai atau sudah tidak ada lagi harus diakhiri dengan pemakzulan? Menurut Anda? Kekuatan masyarakat oleh Mas Saiful dan kawan-kawan itu sekarang ini sepengamatan saya sedang berbeda arus dengan narasi besar yang dibuat oleh kekuasaan untuk mempertahankan bupati ini itu. Dan Anda bisa lihat tanda-tandanya dengan sangat jelas. Nah, karena itu dia akan melakukan pendekatan yang kemudian akan membalikkan bahwa kekuasaan itu akan bisa diraih kembali. Bukan diraih kembali, karena itu kan bupati masih menjabat, akan pulih secara keamanan. Yang ditakutkan oleh pemerintah itu kan bagus ya. Pertama, keterbengkalaian terhadap pelayanan, pembangunan gitu ya, dan ketentraman masyarakat. Nah kalau itu bisa sudah tercapai, buat apa gitu? Kira-kira gitulah. Dan
tugas Mas Saiful itu berat banget sama kawan-kawan karena harus mengcounter narasi yang mencoba untuk memulihkan keadaan. Ya. Semakin pulih itu berarti semakin besar peluangnya, kan? Karena faktor keamanan lah ya, stabilitas itu yang jadi tekanan oleh kekuasaan. Tetapi jika tidak ada lain ya saya kira tidak masalah. Tetapi yang penting ini dia, kita sedang mengalami tantangan deliberasi kepemerintahan, kekuasaan yang memang sepertinya jadi arus besar di Indonesia hari ini, dan saya kira itu tantangan berat, dan dalam kasus ini saya kira tidak bisa juga mengabaikan, seharusnya memang mereka harus mengakomodasi terhadap kepentingan masyarakat. DPRD sudah lakukan itu, tetapi pesan saya kalau memang itu dianggap baik, perkuat ya keterpenuhan syarat formil dan materi dalam hukum dan dalam berwacana bernilai hukum, dan itu akan menjadi kunci untuk kemenangan gerakan ini. Saya ke Bu Muntama. Bu, bagaimana melihat bahwa ini masyarakat, apakah mungkin saja minta maaf oleh Bupati Pati sudah dilakukan, mencabut PBB 250% sudah dilakukan, tapi amarah masih terus berlangsung. Kalau dari DPRD sendiri melihat bagaimana dari reaksi masyarakat ini, apakah memang hanya bisa dipulihkan hubungan ini pemerintah daerah dan juga masyarakat ini dengan pemakzulan, ataukah mungkin saja secara lain Bupati Pati tetap memimpin tapi kondisi bisa terpulihkan? Dari DPRD sendiri melihatnya bagaimana? Melihat saat ini ya animo masyarakat untuk memakzulkan itu luar biasa besar. Saya melihat dari semua segmen, sehingga kalau tidak ada perubahan yang sangat signifikan pada karakter Bupati Pati, maka saya kira ini masih tetap terjadi distrust dari masyarakat kepada Bupati. Kami dari DPRD tetap berkomitmen melaksanakan fungsi kami pengawasan dengan melakukan melaksanakan pansus ini sebaik-baiknya. Yang dalam arti tadi disampaikan Bapak bahwa mencari bukti formil dan bukti material. Berarti sudah tidak ada lagi mediasi ya Bu ya dari DPRD antara masyarakat dan juga Bupati Pati ini ya. Dalam arti walaupun sudah minta maaf, sudah mencabut, ya tetap dilakukan hak angket ini. Saat ini DPRD bukan menjadi mediasi, tetapi melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan fungsi kami dengan sebaik-baiknya. Oke, saya ke Mas Saiful. Mas Saiful, bagaimana Anda melihat bahwa sudah tidak ada kata maafkah buat Bupati Pati ini? Ataukah mungkin saja boleh menjabat tapi ada perubahan signifikan? Atau bagaimana? Oke, gini Mas, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Muntama bahwasanya ketika ini sudah menjadi karakter atau watak yang bersangkutan, bagaimana mungkin kami masyarakat Pati akan menerima kepemimpinan yang bersangkutan? Ini kan sebuah akumulasi kekecewaan yang dipendam masyarakat Pati, dan itu terletup pada tanggal 13 kemarin. Kalau salah minta maaf selalu berulang-ulang seperti itu kan juga tidak mencerminkan sebuah sosok kepemimpinan yang dia berkomitmen untuk perbaikan-perbaikan atas kesalahan yang dilakukan. Dan kami masyarakat Pati sudah tidak punya kesabaran lagi untuk menerima sebuah watak kepemimpinan yang arogan, yang angkuh, yang sedikit-dikit itu saenake dhewe dan mencela-mencele. Dan itu pastinya akan mengganggu dalam pembangunan atau kebijakan Pati ke depan jikalau yang bersangkutan masih memimpin Kabupaten Pati, Mas. Berarti sudah tidak ada kata maaf lagi ya, Mas, dengan aliansi. Sudah tidak ada kata maaf lagi. Ini sudah menjadi komitmen masyarakat Kabupaten Pati. Kalau misalkan ditawarkan mediasi, Mas, dari aliansi bersedia atau bagaimana? Bentuk mediasi seperti apa? Jikalau akumulasi ini adalah kekecewaan yang menumpuk dan itu sumbernya dari yang bersangkutan. Mungkin ada pemikiran mediasi seperti apa yang dipikirkan oleh aliansi pada akhirnya untuk meredam ini, atau sama sekali tidak ada?
sudah tidak ada pintu mediasi dalam kerangka memberikan maaf kepada yang bersangkutan, Mas. Oke. Karena ini sudah menjadi watak. Kalau orang sakit bisa diobati, tapi kalau watak sakit itu butuh proses dan kesadaran yang bersangkutan, Mas. Oke. Saya ke Mas NHS. Mas NHS, mau saya bujuk bagaimanapun, mediasi atau bagaimana, Mas Saiful dan kawan-kawan ini ya tetap tak ada maaf katanya. Bagaimana melihat begitu keras, begitu ya amarah lah kalau kita bilang ya, dari warga Pati terhadap bupatinya sendiri. Ya, itu hak masyarakat Pati ya, yang mereka lebih tahu daripada siapapun. Dan patut juga diapresiasi karena keinginannya luhur untuk koreksi terhadap kekuasaan. Hal yang menurut saya sangat jarang, tetapi bahwa saya menyarankan bahwa syarat karena ini sebenarnya sudah separuh proses hukum gitu ya, karena ini harus bernilai dengan hukum. Sekali lagi saya ingin sampaikan, misalnya Bu DPRD Bu Muntamaya. Bupati harus dipanggil karena itu syarat formil, syarat materialnya, supaya apa? Supaya keterpenuhan syarat ya pemanggilan sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu terpenuhi. Jangan sampai dianggap cacat formil nanti dikembalikan lagi misalnya atau tidak dikabulkan, di NO-kan. Nah, karena itu penting buat saya apakah sekarang itu bagaimana, tapi tetap tantangannya bola memang sedang dipegang oleh DPRD, dan DPRD masih cukup waktu untuk mengumpulkan bahan, mendengarkan audi et alteram partem gitu ya dari para pihak, lalu pada akhirnya nanti akan memberi simpulan. Maka yang sekarang perlu dilakukan buat saya oleh DPRD adalah pendekatannya hukum, Bu, bukan pendekatan politik. Deliberasi seperti siaran langsung itu boleh saja, tetapi tampaknya saya amati juga pertanyaan-pertanyaan juga nggak bernilai hukum itu yang saya bilang sehingga 60% itu tadi masih saya khawatir bahwa itu tidak akan dikabulkan oleh MA. Nah, tetapi bahwa misalnya Mas Saiful dan kawan-kawan membantu juga untuk menemukan soal begitu. Tadi disebut ada ahli hukumnya, saya kira itu penting. Hukum itu kan harus lebih evidensi ya, berbasis pada evidensi, berbasis pada unsur-unsur keterpenuhan di dalam syarat formil dan materialnya maupun kemudian pada pembuktian dari unsur-unsur tadi. Karena itu kira masih ada waktu karena full ya, masih ada 2 bulan ya bekerjanya pansus ini itu cari dan dikaji. Saya ke Bu Muntama terakhir. Kami bisa menyampaikan satu hal. Boleh Bu, silakan. Ya. Pansus juga didampingi oleh ahli hukum, baik ahli hukum pidana maupun ahli hukum tata negara, sehingga pada akhirnya nanti ketika kami sudah menyimpulkan untuk dilaporkan kepada paripurna, maka kami juga akan membuat kesimpulan yang itu hasil dari kami rapat-rapat melakukan penyelidikan dan juga kami konfirm kepada ahli hukum yang mendampingi kami, sehingga insya Allah harapan kami bukti formil maupun material itu bisa tercukupi. Terakhir Mas Saiful, singkat saja apa yang ingin disampaikan terkait dengan ini, akan mengawal terus proses pemakzulan hak angket yang akan dilakukan DPR bahkan sampai ke MA. Kami perjelas dan kami pertegas, kami atas nama masyarakat atau aliansi masyarakat Kabupaten Pati Bersatu akan selalu mengawal penuh proses angket yang sedang berjalan di DPRD, dan kami pastikan akan terjadi aksi jilid 2 ketika ada indikasi pengkhianatan kepada rakyat dengan penggembosan atau pelemahan proses yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, yaitu proses angket. Dan kami pastikan masyarakat masih dalam satu komando, satu tujuan, karena ini kepentingan bersama, yaitu Bupati Kabupaten Pati sudah tidak layak memimpin Kabupaten Pati. Aksi berikutnya akan lebih besar dari tanggal 13 Agustus, Mas? Kalau misalkan terjadi pengkhianatan seperti Anda bilang tadi. Aksi berikutnya akan lebih besar dari tanggal 13 Agustus? Ya, kami pastikan aksi lanjutan akan jauh lebih besar. Karena ini sudah menjadi harapan masyarakat. Kita sudah tidak percaya atas kepemimpinan Bapak Sudewo. Terima kasih
Bapak Ibu atas apa yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan masukan, evaluasi juga terkait dengan kepemimpinan seorang pemimpin daerah dalam memberikan kebijakan yang seharusnya memang lebih mementingkan kesejahteraan dari masyarakatnya. Terima kasih Sekretaris Pansus Hak Angket DPRD Pati fraksi PKB Muntama, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Saiful Huda, dan juga analis politik yang juga Ketua Departemen Politik Pemerintahan Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini. Terima kasih Bapak Ibu atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Saudara, jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, tim SAR masih mencari 8 awak kapal yang hilang dalam insiden tenggelamnya kapal motor Osela di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral